Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Business Software. Pada video kali ini kita akan mencoba melanjutkan terkait video sebelumnya, yaitu development web PHP ya. Ini basic sekali. Sebelumnya part 1 itu kita sudah mencoba bagaimana cara membuat mockup. Mockupnya seperti ini ya, menggunakan diagram atau Draw.io. Ada tampilan login, tabel user sama form. Kemudian kita juga sudah membahas apa itu web, kemudian memahami struktur dasarnya HTML, CSS, kemudian mencoba menggunakan Bootstrap dan menggunakan template. Nah, hasilnya kemarin di folder admin ada index. Nah, ini saya laptopnya ganti, jadi pakai laptop satunya, alamatnya akan agak beda, tapi prinsipnya sama. Nah, kemarin tampilan adminnya seperti ini. Nah, ini baru kita ambil dari template yang sudah ada, kemudian ditambahkan isi dashboard sama disesuaikan menunya. Oke, seperti itu ya terakhir. Kemudian hari ini kita akan mencoba melanjutkan. Yang pertama, kita akan mencoba melanjutkan development tampilan tabel dan form untuk data user. Jadi nanti tampilannya sudah tampil di sini, tabel user sama form user. Itu baru tampilan tapi ya. Nanti kalau sudah baru kita akan coba lanjut ke database, pembuatan tabel, kemudian CRUD-nya, kemudian fungsi login logoutnya. Oke, kita bahas satu dulu poin ini, yaitu tampilan tabel dan form data user. Oke ya, misalnya kita akan meletakkannya itu di admin, kemudian kita buat, ini kita copy aja ya, kita copy paste, kemudian kita rename menjadi user. Jadi ketika diakses di sini admin/user.html. Nah, tampilnya seperti ini. Kemudian kita ubah aja. Ini data user titelnya ya. Sehingga kalau ini disimpan, di sini akan berubah data user titelnya. Oke, kemudian ini kalau kurang gede saya gedein. Cupainya. Kemudian di bagian ininya, nav-nya, ini kita biarkan. Kemudian ada tambahan data user, simpan. Ini di sini akan ada data user. Sebentar, ini kenapa? Link ini user. Oke deh, nanti kita coba cek lagi. Ini di komen dulu sehingga tetap dashboard. Oke, di sini di bagian isinya ini ke bawah. Nah, di sini ini kan headingnya, back heading. Ini misalnya kita ubah data user, simpan, sehingga kalau kita reload admin/user.html, ini keluarnya data user. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan di sini. Di sini kan ada full name, username, level, kemudian action gitu ya. Ini bentuknya tabel.
Nah, kalau tabel kita coba cek di contoh template-nya. Ini kita duplicate, masuk ke src, kemarin sb admin 2. Nah, di sini ada contoh nggak? Nah, kalau ada contoh, ini kita bisa copy paste datanya. Oke ya, kita pakai data ini aja. Berarti ini ada di tables.html. Kita buka src sbadmin 2, ada tables. Nah, ini. Nah, kita langsung ke isinya. Nah, main content ya. Main content ini navbar alert. Nah, ini konten halamannya. Nah, ini kita copy aja. Ini copy. Ini banyak. Sampai container fluid. Ini copy. Kemudian di bagian container fluid ini kita ganti dengan konten yang tadi. Kita paste. Ini ya. Double. Ini kita ubah data user. Nah, kita simpan. Sehingga di sini kalau kita reload, nah akan menampilkan tabel. Nah, tabelnya ini kebanyakan kita potong ya. Kita potong dulu. Ini heading, ini footer, ini T-body itu tengahnya. Nah, misalnya kita ambil 3 baris, 1, 2, 3. Nah, sini. Kemudian ke bawah, ini kita hapus karena hanya untuk tampilan. Ini sampai baris terakhir kita hapus. Oke ya. Jadi intinya kita menambahkan satu halaman yang kita copy dari yang indeks kemarin. Kemudian isinya di bagian ini ya, di bagian container fluid yang ini kan ada begin back content. Nah, di sini kita ganti dengan contoh tabel. Isi tabelnya misalnya seperti ini. Kita simpan, kemudian reload, tampilannya seperti ini. Oke ya. Nah, ini tinggal diedit. Misalnya data ini nggak perlu. Nah, berarti kita cari kata-kata ini ya. Paragraf ini nggak perlu. Simpan. Sehingga tampilannya seperti ini. Oke. Data user. Kemudian ini apa? Ini samakan nggak apa-apa lah ya. Data user. Sehingga tampilannya seperti ini. Oke, kemudian di sini kita sesuaikan dengan mockup. Kan ada full name, username, level action. Berarti gini, kita ubah full name, username. Ini ya, di bagian T head full name. Kemudian username. Kemudian level action. Level action. Oke, selebihnya dihapus. Oke, kemudian di bagian footernya ini juga samakan. Ini copy aja dari header kemudian ke footer. Nah, kemudian isinya ini baru harus sesuai dengan headernya. Kalau 4 berarti 4. Ini kan contohnya 1, 2, 3, 4. Ini dihapus 2. Dihapus 2. Dihapus 2. Oke ya. Jadi kalau tabel itu kan TR itu baris, TD itu tabel data atau kolom. TH itu tabel header. Oke, kita simpan. Reload. Nah, ini sudah sesuai ya.
Ada full name, username, level, kemudian action. Nah, kemudian kita tinggal menambahkan ini tombolnya. Tombolnya ini ada tombol edit sama tombol delete. Nah, tombol di sini ini kan baris ke ini datanya. Nih, yang ini. Kita enter aja. Misalnya kita tambahkan ref. Ini link aja ya. Kemudian edit gitu. Kita copy, paste, dan delete. Ini kalau menggunakan kata-kata. Jadi ada edit, ada delete. Kemudian kalau mau menggunakan tombol, kan berarti di sini kita bisa lihat contohnya. Nggak ada ya. Nah, kita pakai bootstrap 4. Ini. Kemudian di bagian komponen ada button. Nih contoh-contoh button. Kemudian kalau mau pakai icon, kita bisa menggunakan iconnya font Horizon. Versinya nanti disesuaikan dengan yang di sini ya. Ini versi berapa nih? Versinya. Misalnya icon edit. Nah, ini kan banyak nih. Kita pilih versinya misalnya 5. Contoh ini. Nah, berarti kita pakainya itu fast edit gitu. Nah, kalau tadi kan ini bentuknya ini ya, bentuknya link. Nah, biar menjadi tombol, kita tambahkan kelas ptn apa gitu. Misalnya primary. Berarti berwarna biru seperti ini. Nah, kemudian kalau isinya mau diubah menjadi font, berarti kita tambahkan font yang tadi. Ini kan contohnya ini. Copy. Nah, gitu, simpan. Sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Gitu. Kemudian kalau delete, ini kita copy aja. Kemudian kita ubah ini menjadi warna merah. Warna merah kalau di bootstrap itu danger. Delete. Ada nggak font delete? Tidak ada, adanya terus. Oh, ini ketutup. Nah, seperti itu. Oke ya, ini tampilan tombolnya. Nah, kalau diklik ya belum apa-apa. Jadi ini copy, paste ke sini, dan ke sini. Di kolom ke-4. Sudah. Oh, ini auto ya. Auto, editornya auto. Belum disetting. Dia auto tutup. Oke. Kemudian tambah data. Nah, tambah data ini boleh di atas, boleh di bawah lah. Misalnya di bawah. Kita tinggal tambahkan setelah tabel. Ini bisa dikecilin. Nah, tutup tabelnya. Kemudian di bawahnya kita tambahkan button atau silakan ya. Link atau button. Misalnya saya pakai link dulu. Kelas ptn sukses misalnya warna hijau. Tambah data. Dah. Simpan, kemudian lihat hasilnya. Ke sini di user, kita reload. Nah, di sini ada tambah data. Kalau mau tambah icon, ya ini tinggal dimasukin di sini icon. Kelas
fast, misalnya add gitu ya, tambah, simpan, reload. Oh, nggak ada. Tadi contohnya apa? Fast edit plus, ya tambah. Oke, seperti ini. Ini untuk data user, tabel user. Nah, fungsinya nanti kita ubah menggunakan PHP ya, agar dinamis. Oke, kemudian kita akan buat yang formnya. Nah, formnya ini kalau ini sudah oke, ini kita tinggal copy aja ya, copy, paste, kita rename, misalnya add user. Nah, di sini tambahkan tambah data user ke bawah, tambah data user, simpan, sehingga nanti diaksesnya admin / tambah user .html add user. Nah, ini tambah user. Nah, cuma kan tambah data itu form bukan tabel ya. Ini berarti kita ganti isinya menggunakan form. Kita lihat di sini formnya seperti ini. Oke, kita hapus dulu tabelnya di bagian ini ya. Ini kan card, kemudian card body, ada tabel. Ini card body, ini tabel. Berarti tabel ke bawah kita hapus. Ini belum ditutup. Nah, nanti formnya di sini. Simpan. Sehingga kalau di reload kosong ya. Oke. Sekarang kita masuk form. Form di contoh ada nggak? Kita cek. Oke, tidak ada ya. Tidak ada. Kita pakai Bootstrap, kemudian masuk ke form. Nah, di sini. Nah, di sini ada contoh-contoh form yang bisa kita pakai. Misalnya kalau pilih yang seperti ini atas bawah, atau ada yang ukurannya besar, ada yang read only, ada yang kiri kanan. Nah, ini silakan. Contoh yang saya pakai yang sederhana yang ini. Nah, ini kita tinggal copy, kemudian masuk ke Visual Studio Code di bagian sini, paste, simpan, lihat hasilnya. Oke, udah jadi ya. Kemudian ini terlalu besar. Nah, terlalu besar kita bisa ukurannya kita setting. Jadi di Bootstrap itu ada grid, layout, grid. Nah, ini pembagian kolom ya. Kalau di Bootstrap itu sampai 12. Jadi 12 kolom dalam satu satuan lebar. Nah, kita bisa setting call berapa. Nah, contohnya ini call LG2, berarti untuk ukuran layar large itu 2 satuan. Nah, seperti itu. Oke, kita coba ya. Berarti ini ada row dan ada call. Nah, di sini ini kita geser.
di dalam card body ini tambahkan div. Nah, kalau mau disingkat ini ya penulisannya div titik itu kelas row gitu. Kemudian ada div kelas apa tadi, call, misalnya call MD6 gitu. Nah, berarti ini setengah dari layar. 6 itu kan, kalau 12 kan berarti, kalau 6 itu setengahnya, berarti setengah segini. Nah, ini formnya kita masukkan ke sini. Simpan. Sehingga tampilannya bukan full, tapi nanti setengahnya gitu. Atau kalau mau kotaknya ini setengahnya, ya berarti ininya yang dimasukkan ke dalam call MD6 itu cardnya, ininya, bukan tapi formnya. Ya, seperti itu. Misalnya saya yang setting ini formnya aja yang dikecilin di sini. Ya, kita sesuaikan sesuai mockup. Ada full name, username, password, access level, ada tombol. Oke, berarti di sini kita edit. Saya gedein. Ini. Jadi satu itu namanya form group. Nah, kita ubah misalnya ini full name. Nah, tipenya teks saja. Jadi input tipe teks, kelasnya form control, ID-nya full name. Ini help-nya nggak usah ya, kita hapus. Tapi yang bawah ini kita hapus. Kemudian ada lagi misalnya copy paste. Nah, ini editornya auto close ya, nanti di setting lagi deh. Ada username, kita sesuaikan. Kalau di VS Code pakai Ctrl D untuk menyeleksi kata yang sama. Ini kita ganti. Kemudian tadi password. Kemudian ada access level. Kita pakai ini aja. Nah, untuk access level itu pilihan ya. Berarti kalau pilihan kita bisa pakai select. Di dalamnya ada option, misalnya user, atau kita copy admin. Tambahkan kelas form control. Oke, seperti ini. Kemudian tambahkan save sama cancel. Cancel. Ini warna default. Nah, simpan. Kita lihat hasilnya. Udah jadi ya. Jadi ada inputan full name, username, password. Kalau password ini input tipe password. Access level tipenya select. Kemudian ada tombol. Ada save sama cancel. Nah, ini udah sesuai dengan mockup. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian pengennya misalnya kalau cancel itu kembali ke apa? Ke user ya.
Oke, ini menunya saya coba tambahkan dulu. Top navbar. Kita cek di contohnya ya. Contohnya itu seperti ini. Kita inspect. Oke, ini data user. Oke, simpan. Sehingga kalau kita cek di sini, nah ini ada data user. Ini tinggal tambahkan aktif. Di atas. Nah, oke, ini kalau diklik dia ke user. Di user kita tambahkan juga. Nanti kalau sudah pakai PHP enggak seperti ini ya. Jadi nanti pakai di render pakai PHP. Jadi enggak edit semuanya. Ini karena baru tampilan aja. Berarti kita masih manual seperti ini. Ini auto plus. Nah. Jadi ketika tambah data nanti ke form. Berarti ini kita ubah di user. Kemudian di bagian tambah. Ini kita ubah linknya ke add user, simpan, sehingga kalau ini diklik dia akan ketambah, kalau cancel akan kembali ke ini, berarti nanti di cancel. Ini kita ubah jadi link aja. Refnya ke user. Oke, simpan. Tambah, cancel. Nah, oke, seperti itu ya. Ini contoh pembuatan tampilan tabelnya sama tampilan formnya. Nah, nanti tinggal diteruskan dengan bagaimana biar bisa tersimpan secara dinamis ya, bisa menampilkan secara dinamis, fungsi edit, delete berfungsi gitu. Oke, seperti itu. Mungkin kita cukupkan dulu. Saya resume ya. Jadi ini kalau kita lihat di Git yang sudah kita lakukan menambahkan ini ya. Jadi to-do-nya kalau hari ini itu ini yang sudah diselesaikan, yaitu mendevelop atau membuat tampilan tabel user dan form input untuk data user, yang mana kita menambahkan di sini di folder admin ada user HTML yang mana ini awalnya kita copy paste dari yang index ya. Dari yang index, kemudian disesuaikannya itu di bagian title, kemudian sama di bagian menu ditambahkan, dan di bagian isinya, di bagian page content. Nah ini
kita isi dengan tabel. Yang mana tabelnya juga masih tabel dummy, cuma tampilan. Kita sesuaikan dengan tampilan di mockup. Yaitu kalau mockupnya seperti ini, kita tampilan hasil webnya seperti ini. Kemudian setelah itu juga kita menambahkan add user, yang mana add user ini kopian dari yang tadi ya, biar mudah. Kemudian isinya kita sesuaikan di bagian ini, container fluid, back content, ada isiannya form, yang mana ini di ukurannya di setengahnya dari layar. Kemudian isinya form, formnya contohnya seperti ini, mengikuti mockup. Kemudian sudah berfungsi, yaitu dari tambah data akan ke sini, cancel akan ke sini gitu. Jadi mungkin seperti itu dulu. Selanjutnya kita akan coba ke database. Ini untuk pemula aja ya. Jadi kalau aslinya development ya enggak sederhana ini. Nanti ada pakai framework atau apa dan lain-lain. Tapi ini yang paling sederhananya, membuat web dengan PHP gitu ya. Kita baru mulai di tampilan. Oke, mungkin seperti itu aja. Ini saya komit, nanti saya push. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.